Pemirsa, malam ini kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Kita akan membahas kasus atau berita yang sangat ramai dalam pekan-pekan ini, yaitu tentang salah satu partai besar, Partai Nasdem, yang pada bulan ini, dalam 1 bulan, seolah-olah ditimpa prahara. Karena itu kita membuat judul malam ini, Prahara Menghantam Nasdem, murni hukum atau politis. Kenapa ada dugaan politis? Karena Nasdem dari Oktober yang lalu itu sudah jadi fokus perhatian. Setelah tiba-tiba mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden, yang kemudian diikuti oleh Partai Demokrat, Partai PKS, dan kemudian berbagai cobaan bertubi-tubi menimpa Nasdem. Dan saya kira semua juga tahu bagaimana Nasdem mulai disingkirkan oleh koalisi pemerintah, sehingga ketika ada koalisi diundang ke istana, Nasdem salah satu yang tidak diundang. Alasan presiden, Nasdem sudah punya koalisi lain. Dan kemudian masalah Nasdem ini semakin hangat ketika 17 Mei yang lalu, Jody Plate yang jadi Menteri Infocom itu dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung dengan dugaan kasus korupsi BTS, yaitu tower yang merupakan proyek dari kementerian tersebut. Tapi masih dalam waktu sebulan, 19 Juni yang lalu, Syahrul Yassin Limpo juga dari Nasdem, Menteri Pertanian, diperiksa oleh KPK. Sebelumnya malah dihebohkan sudah jadi tersangka, tapi sampai saat ini ternyata masih dalam penyelidikan. Karena itu kita ingin membahasnya malam ini. Apakah ini dalam rangka menggagalkan Anies Baswedan atau tidak, atau betul-betul murni. Dan apalagi ada statement dari Denny Indrayana bahwa akan menyusul setelah ini Anies sendiri akan jadi tersangka. Tapi ini suara dari Denny Indrayana dari Australia sana. Malam ini saya ingin mendengar alasan Profesor Denny Indrayana, mantan Wamenkumham RI. Selamat malam, Mas Denny. Selamat malam, Bang Karni, semua narasumber. Salam sehat dari Melbourne, Australia. Sama-sama, semoga di Melbourne juga sehat selalu. Walaupun jauh. Kita ingin tahu, Profesor itu alasannya apa mengatakan bahwa Anies segera menyusul jadi tersangka. Baik, Bang Karni, semua narasumber dan yang akan menonton ini nanti, pemirsa. Begini,
informasi-informasi akhir-akhir ini banyak datang kepada saya setelah menyampaikan beberapa hal yang dianggap akurasinya memang sesuai dengan kenyataan, ya. Terutama kalau terkait dengan pentersangkaan Anies ini, baik saya kembali mengingatkan bahwa pada 24 April 2023 saya ada menulis satu artikel yang agak panjang. Artikel ini adalah hasil saya mengumpulkan informasi dari banyak kalangan, berbagai profesi, dan akhirnya saya tulis menjadi satu artikel berjudul Bagaimana Jokowi mendukung Ganjar, mencadangkan Prabowo, dan menolak Anies. Dalam artikel 7-8 halaman itu, kesimpulan besar yang saya tarik adalah hukum itu sekarang hanya dijadikan alat saja, instrumen umum, bagian dari strategi pemenangan pemilu, baik pemilihan umum, legislatif, wabil khusus pemilihan presiden 2024. Di dalam tulisan itu pula saya paparkan ada 9 strategi, 10 sempurna langkah Presiden Jokowi ikut cawe-cawe. Jadi 24 April, hampir 2 bulan yang lalu, saya pertama kali menggunakan istilah itu, cawe-cawe, yang kemudian dibantah awalnya pada satu kesempatan pada saat beliau turun di Sarinah, pada saat ditanyakan oleh rekan-rekan media, merespon berkumpulnya pimpinan-pimpinan koalisi di istana. Baru pada saat bertemu dengan forum pemimpin redaksi, istilah cawe-cawe itu diakui sebagai bentuk keterlibatan beliau dalam pemilihan presiden, meskipun diberi penjelasan untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, kembali ke pertanyaan Bang Karni soal pentersangkaan Anies. Di dalam 9 langkah 10 sempurna yang saya sampaikan di tulisan 24 April itu, selain mengatur komposisi hakim MK, selain yang terkait dengan hal itu juga langkah yang ketiga, menguasai dan menggunakan KPK untuk merangkul kawan dan memukul lawan politik. 24 April itu sudah coba saya paparkan sebelum MK memutuskan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK 1 tahun. Itu mengkonfirmasi, menguatkan bahwa memang ada upaya untuk lebih menguasai KPK sebagai kelembagaan. Saya tulis juga langkah yang ketujuh misalnya, tidak cukup hanya mendukung Ganjar Pranowo, Jokowi juga memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Itu langkah ketujuh. Langkah ke-8, saya katakan dalam tulisan itu, Jokowi membuka opsi untuk mentersangkakan Anies Baswedan di KPK. Sudah saya sampaikan di langkah ke-8. Langkah ke-9, saya sampaikan adalah mengambil alih Partai Demokrat melalui langkah politik yang dilakukan oleh Kepala Staf Presiden Muldoko dan yang lain. Jadi kalau saya urut akan panjang, tapi poinnya adalah ini semua sudah saya tulis di 24 April dan silahkan dibaca jika berkenan. Pemirsa, hubungan kami dengan Profesor Dedi ternyata terputus. Karena itu saya akan pindah ke narasumber lain.
Sekarang saya mau pindah ke Pak Marwar Sian, pakar hukum tata negara. Ada komennya terhadap apa hipotesa dari Profesor Denny tadi? Ya saya kira pertama-tama apa yang dikatakan oleh Pak Denny ini di dalam tahun politik seperti sekarang ya pasti ada arah pemikiran ke situ. Tetapi sangat jauh saya kira kalau kita berpraduga proses hukum selalu dikaitkan dengan politik karena persis di tahun politik tanpa misalnya ada suatu dasar-dasar yang tegas daripada proses hukum itu untuk menetapkan misalnya Juga sudah Pak Tony menyampaikan dan yang lain-lain menjadi tersangka atau terdakwa. Karena kalau misalnya seperti Kejaksaan Agung menetapkan seorang yang berposisi sebagai menteri menjadi tersangka dan kemudian nanti menjadi terdakwa, pastilah kalau tidak dipenuhi seluruh apa yang dikatakan alat bukti yang cukup, alat bukti permulaan, ya saya kira bunuh diri namanya itu seorang jaksa agung untuk melakukan langkah seperti itu. Karena itu dengan mudah bisa diuji nanti di boleh saya pra-peradilan. lanjutkan Bang Dan Karni? proses penegakan hukum seperti itu saya kira juga akan mendapat perhatian yang besar. Tetapi intinya tahun politik pastilah hukum dan politik itu berkelindan dan orang bisa melihat dengan penuh kecurigaan ke arah sana. Saya pikir sebagai seorang presiden seperti yang dikemukakan oleh Pak Denny tadi cawe-cawe, sebagai seorang atau pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik. Kalau kita melihat contoh misalnya di Amerika Serikat, presiden yang sudah akan lengser di dalam kampanye-kampanye, dia mendukung calon yang menjadi anggota partainya. Tetapi yang menjadi garis bawah yang perlu kita tekankan, bagaimana juga bahwa seorang presiden yang menjadi calon atau diusulkan oleh partai politik menjaga sedemikian rupa bahwa penegakan hukum, terutama sekali dalam proses segala tingkat proses pemilu, itu harus dijaga. Oleh karena itu, saya pikir kalau kita hanya menyatakan cawe-cawe untuk hal yang tidak tepat, ya itu bisa kita kritisi. Tetapi kalau dia misalnya setiap pemimpin dia ingin atau bercita-cita ada proses keberlanjutan daripada apa yang menjadi ide-ide, terutama tentunya proses atau program pembangunan, ingin dia ada yang melanjutkan, tentu saja itu akan menjadi sesuatu yang sesuai kalau calon yang didukungnya adalah calon yang bisa mendukung ide-idenya. Oleh karena itu bukan sesuatu yang tabu saya kira. Barangkali kita tahu betul itu. Obama begitu gencar untuk mengusulkan Joe Biden pada waktu pemilihan yang lalu, dan itu tidak dikritik dengan seperti apa yang kita lakukan sekarang, seolah-olah itu sesuatu dosa besar karena dia adalah, kalau dikatakan itu Pak Sitorus ya, petugas partai katanya kan, dia memiliki juga kewajiban itu bahwa ide konsep pembangunan itu ingin dia dilanjutkan. Nah kalau misalnya juga tadi dikatakan Pak Denny misalnya sudah ada dugaan ditersangkakan Anies, saya kira sudah lama kan, bahkan banyak orang protes, kenapa baru sekarang misalnya ada istilah mau mentersangkakan, sudah sejak lama. Tetapi itu juga kalau Anies tidak punya kesalahan, tidak akan ada landasan yang bisa melakukan proses mentersangkakan dia misalnya kalau tidak ada bukti minimum. Oleh karena itu ya kalau kita lihat juga di dalam pencalonan kepala daerah itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, bahwa seorang calon kepala daerah juga adalah orang yang tidak mempunyai masalah hukum
sehingga di tengah jalan nanti tidak menjadi sesuatu yang problematik. Karena seorang kepala daerah misalnya begitu jadi tersangka saja sudah harus dinonaktifkan. Oleh karena itu saya kira juga kalau Anies ya mungkin saja di tahun politik seperti ini suatu praduga seperti itu tidak merupakan hal yang asing. Tetapi kalau misalnya dikaitkan dengan pernyataan Pak Denny, sorry Pak Denny, memang ketika putusan MK itu belum mencapai satu final, Pak Denny sudah melontarkan sesuatu bahwa bocoran tentang putusan itu justru yang menjadi para politisi juga harus menjalankan apa yang dikatakan etik berbangsa dan bernegara. Itu TAP MPR. Jadi sebagai seorang politisi juga calon anggota DPR, tapi lebih guru besar tata negara, Pak Denny juga harus memelihara etik bahwa trust terhadap MK itu juga turut harus didukung oleh Pak Denny, tetapi tidak menimbulkan sesuatu keadaan di mana orang terjerumus masyarakat kepada ketidakpercayaan terhadap MK. Saya kira ini pandangan saya yang menyambut Pak Denny, pernyataan Pak Denny. Baik, Pak Marwar. Sekarang saya kembalikan ke Profesor Denny. Tadi Iya, Bang. terputus. Iya, terima kasih Prof. Marwarar, senior saya, guru saya juga. Saya lanjutkan dulu, Bang Karni. Jadi kalau yang terkait dengan pentersangkaan Anies, kita melihat hukum di Indonesia ini sayangnya tidak bisa hanya secara textbook normatif. Jadi akan banyak sekali lika-liku pengaruh daripada politik tahun-tahun pemilu pada saat kita melihat bagaimana penegakan hukum di tahun-tahun 2002 menjelang 2024 ini. Saya memahami secara teori bahwa dua alat bukti yang cukup itu bisa membuat siapapun menjadi tersangka termasuk masalah korupsi. Tetapi apakah proses hukum kita itu betul-betul murni hukum, tidak ada agenda politik, tidak ada kriminalisasi, ini tentu harus kita sikapi dengan kritis. Pada saat ini saya memandang proses hukum kita itu di KPK misalnya cenderung memukul lawan oposisi dan merangkul kawan koalisi. Saya tidak bisa menyebut siapa yang didatangi pimpinan KPK, tapi sudah saya tulis bahwa seorang anggota kabinet didatangi oleh pimpinan KPK dan mengatakan mohon izin kepada Presiden untuk mentersangkakan salah satu pimpinan partai politik dengan dugaan kasus korupsi 1, 2, 3, 4. Dan kepada pimpinan KPK, anggota kabinet ini mengatakan silakan diproses secara hukum dan alat bukti. Tapi karena yang bersangkutan itu masih masuk dalam barisan koalisi, maka sampai sekarang tidak muncul kasusnya ke permukaan. Jadi Prof. Maru, siapapun, kapanpun, dimanapun, kalau terkait kasus korupsi penegakan hukum harus dijalankan. Benar. Tetapi saya melihat, mendengar, mendapat informasi bukan demikian yang terjadi. Sudah menjadi rahasia umum, pimpinan partai X punya kasus Z, pimpinan partai A punya kasus B. Dan itu yang saya sebut dalam tulisan saya juga adalah menggunakan kasus hukum termasuk korupsi sebagai alat bergen untuk menentukan arah koalisi dan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Nah ini menurut saya sama-sama harus kita sikapi. Kalau yang terkait dengan pentersangkaan Anies, saya tidak akan masuk ke wilayah pidananya. Ada Pak Muzakir, ada teman-teman lain yang lebih paham dan bisa mengulas tentang itu. Namun sayangnya kalau kita bicara KPK, KPK ini tidak seperti dulu lagi, Pak
Maru. Secara undang-undang setelah dirubah di tahun 2019, dia sudah berada di dalam ranah eksekutif. Artinya kemungkinan intervensi itu makin besar. Hari ini, kemarin, didahului sebenarnya oleh pernyataan Novel Baswedan, rutan KPK itu tidak lagi sebersih dulu. Saya pada saat menerima amanah sebagai wakil menteri, salah satu yang kemudian kami lakukan adalah menyetujui adanya rutan di KPK. Dan saat itu, sampai kami selesai, salah satu best practices, tidak ada pungli, itu adanya adalah di rutan KPK. Hari ini kita mendengar langsung bagaimana itu tidak lagi menjadi kenyataan. Kami dulu demonstrasi menghadap jalan, membelakangi kantor KPK, melawan koruptor Swedbank, membantu KPK. Kemarin kami terpaksa demonstrasi menghadap kantor KPK, melawan pelanggaran-pelanggaran etik, dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Begitu juga dengan Mahkamah Konstitusi, Pak Maru. Kalau hakim konstitusinya seperti Pak Maru, yang dissenting opiniannya luar biasa, maka saya tidak perlu melakukan early warning system. Saya sampaikan kepada Prof. Jimli, Prof, kalau MK-nya adalah di zaman Prof. Jimli, zaman Prof. Mahfud, maka kita tidak memerlukan langkah-langkah pengawasan yang seperti kami lakukan kemarin. Tetapi pada saat MK mengeluarkan putusan yang memperpanjang masa pimpinan KPK dengan logika-logika yang bisa kita urai amburadulnya, Pak Maru, maka izinkan kami untuk kemudian meningkatkan kadar dosis obat pengawasannya. Tidak pada level yang normal, tapi pada level di mana partisipasi publik itu menjadi salah satu safety net, alat penyelamat hadirnya keadilan. Sama saya melihat kondisi MK itu dengan kondisi KPK. Dan itu sebenarnya ditunjukkan salah satunya misalnya, kalau menurut Bambang Wijayanto di podcastnya dengan Ferry Amsari, ini adalah expose yang ke-19, Pak Maru. Expose ke-19. Novel Baswedan mengatakan akhirnya ada perubahan aturan. Dari awalnya kalau mau penyidikan itu mesti ada tersangka, sekarang tidak perlu. Jadi perubahan-perubahan semacam ini ditambah indeks persepsi korupsi yang turun drastis, 4 poin terendah selama masa rezim reformasi ini, menunjukkan memang ada yang salah dengan sistem penegakan hukum kita, termasuk di KPK. Bagaimana KPK pasca perubahan undang-undang KPK, pasca dimasukkannya pimpinan-pimpinan KPK yang bermasalah, yang sudah disurati oleh KPK sebelumnya, ini ada dugaan pelanggaran etika berat karena bertemu dengan orang-orang yang bermasalah di KPK, tapi kemudian tetap diloloskan oleh pansel presiden, bahkan dipilih sebagai pimpinan oleh teman-teman di DPR. Kemudian kita melihat setelah pimpinan KPK ini didudukan, kita melihat tes wawasan kebangsaan dilakukan dan menyingkirkan para pahlawan-pahlawan anti korupsi yang sudah berkorban mata, disiram air keras. Kita melihat KPK dilumpuhkan, Pak. Dan pada saat KPK itu dilumpuhkan, terakhir dikonfirmasi dengan maraknya pungli di rutan KPK tidak seperti sebelumnya yang steril, maka izinkan kami, Pak, meningkatkan alert sebagaimana kami juga meningkatkan early warning system di Mahkamah Konstitusi. KPK kita bukan lagi KPK sebagaimana yang dulu. Kita lihat memang independence, bisa melakukan langkah-langkah tindak pidana korupsi yang sesuai dengan aspirasi keadilan kita. Saya menyampaikan dalam hal Muldoko Gate, contohnya Pak Maru, bahwasanya ada upaya untuk membegal, kalau istilah Roma Hormuji dari P3, mencopet Partai Demokrat, itu perlu diselidiki keterlibatan Presiden Jokowi. Saya memandang paling tidak ada pembiaran, by omission, bahwa pembegalan Partai Demokrat tidak diambil langkah-langkah pencegahan oleh Presiden. Dan itu kasat mata
bagaimana Muldoko itu sebagai kepala staf presiden tentu terkait dengan presiden. Pak Maru, kalau keterkaitan cawe-cawe presiden dalam bentuk kampanye, saya sepakat. Silahkan cuti, silahkan kampanye. Tapi kalau cawe-cawenya sebagaimana Watergate, maka juga harus kita dorong proses impeachment. Apakah Presiden Jokowi cawe-cawe dengan tersangkaan Anies untuk menjegal Anies? Apakah cawe-cawe presiden termasuk dengan Muldoko Gate sehingga Demokrat bisa diambil alih dan kemudian Anies juga tidak bisa menjadi presiden? Paling tidak proses pembiaran by omission yang dilakukan presiden terhadap Muldoko Gate menunjukkan ada indikasi-indikasi memang kekuasaan terlibat dalam upaya menjegal Anies Baswedan. Jadi mari kita lihat segalanya, sesuatunya secara utuh, tidak sepotong-sepotong, sehingga kita bisa memberikan pandangan yang lebih adil dan lebih fair bagi halayak secara lebih luas. Demikian, Bang Rafi. Sekarang giliran Profesor Mustakir, pakar hukum Baik. tata negara. Oh, saya hukum pidana, Pak Karni. Iya, salah baca. Iya, Pakar Baik, hukum pidana. siap ya. Tadi ini pernyataan Pak Denny memang sangat menarik sekali dan saya memberi komentar banyak yang terkait dengan perlakuan terhadap Pak Denny ya. Saya kira saya sudah membuat statement-statement apakah itu termasuk sebagai tindak pidana atau bukan. Saya kira nanti Pak Denny bisa mengecek komentar saya. Tapi khusus yang terkait dengan tema hari ini, kalau tadi disebut seolah-olah ini bagian daripada rival politiknya dan kemudian satu persatu ditersangkakan. Saya kira ini saya sudah mencoba mengkaji hukum, penegakan hukum, terutama terkait dengan tindak pidana korupsi. Sebenarnya saya nggak kaget bahwa ada proses-proses yang proses penetapan tersangka itu di-background oleh politik. Itu benar. Ya. Dan kadang-kadang proses penetapan tersangka seseorang itu kadang-kadang dipengaruhi oleh afiliasi politiknya. Itu benar. Ya. Saya yakin pada saat saya diperiksa sebagai seorang ahli hukum pidana untuk menerangkan tentang seseorang, sebut saja ketua partai politik pada saat itu, untuk memberi keterangan yang terkait dengan dugaan terjadinya tindak pidana. Enggak saya sebut secara jelas begitu ya, prinsipnya tidak pidana. Saya akhirnya mensyaratkan pada saat itu, saya minta itu dilakukan audit ke BPK-RI. Dan saya kalau sudah selesai audit, saya bisa menetapkan ini masuk atau tidak masuk. Sebab kata kuncinya pada audit BPK-RI. Dan kemudian benar, itu kemudian dilakukan audit BPK-RI. Ternyata itu bisa melahirkan apa yang disebut sebagai dokumen-dokumen yang dilakukan itu benar-benar palsu. Gitu. Dan saya tinggal membuat keterangan saja, satu langkah lagi keterangan saya sempurnakan bahwa berdasarkan audit itu adalah dokumennya palsu, maka dengan dokumen palsu itu lahirlah kasus tindak pidana korupsi. Tapi sehari dua hari saya minta, tolong saya diperiksa lagi untuk memastikan itu tidak pidana korupsi oleh ketua partai politik tersebut. Apa yang terjadi? Karena pada saat itu ya menjelang Pilpres juga pada saat itu, akhirnya sampai hari ini orang itu tidak jadi tersangka sama sekali. Padahal itu tinggal selangkah lagi, masuk sempurna sudah. Tapi itu ternyata tidak ada. Jadi saya tidak ingin menjustifikasi perbuatan seperti ini hari ini juga sama tidak. Karena teori saya selalu mengatakan hukum itu memiliki supremasinya dan supremasi hukum di atas dari supremasi politik. Sehingga saya melihat proses penegakan hukum yang saya contohkan tadi, itu saya anggap bahwa itu adalah penyimpangan-penyimpangan dari penegakan hukum. Jadi sebagai seorang akademisi, saya tidak boleh menjustifikasi apapun terkait dengan apa yang dilakukan sekarang ini. Kalau itu benar, itu terkait dengan politik, itu penyidik itu tidak menjalani kekuasaan kehakiman sesuai dengan mandat dari pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Artinya apa? Dia tidak merdeka dari kekuasaan manapun, tapi menjadi subordinasi dari kekuasaan manapun. Jadi kalau menjadi subordinasi politik, sebut saja begitu. Nah, ini menurut pendapat saya bahwa proses hukum itu adalah itu cacat hukum dan seharusnya itulah yang harus dilakukan segera
nanti hakim harus mencermati dalam konteks ini. Kalau itu masuk dalam sidang pengadilan, kalau dia ternyata cacat hukum seperti itu ya, melanggar konstitusi ya sebaiknya itu harus segera untuk dicegah dilakukan tindakan hukum ya. Karena sekali lagi ini bukan hanya melanggar undang-undang, kekuasaan kehakiman, tapi yang dilanggar adalah konstitusi pasal 24 ayat 1. Nah, atas dasar itulah maka kalau itu benar statement Pak Denny tadi bahwa ada hal yang berhubungan dengan background daripada penegakan hukum itu ada urusan dengan politik, ya sebaiknya pihak-pihak yang terkait ini untuk mengevaluasi dirinya sendiri bahwa dia pemegang kekuasaan kehakiman sudah dilaksanakan sesuai dengan pasal 24 ayat 1 atau belum. Dan saya nanti kalau dalam praktek itu saya suruh menunjukkan bahwa supremasi politik itu ada, terlalu banyak saya ingin menyampaikan itu. Dan saya kadang-kadang menangis sebagai ahli bahwa kenapa hukum Indonesia menjadi seperti ini, ya. Orang dijadikan tersangka karena rival politik, karena persaingan politik jadi tersangka. Dari pilkada sampai atasan itu perlakukan seperti itu. Ini bukan karena itu terbukti tidak terbukti, gampang mencari bukti. Saya ulang lagi, gampang mencari bukti karena setiap orang pasti punya kesalahan. Kesalahan ini apakah pidana atau perdata atau administrasi, itu pendek kata kalau perspektifnya seperti itu, semua dikorupsikan. Termasuk di dalamnya adalah praktek-praktek yang disebut sebagai kredit macet, semua dikorupsikan. Dan kadang-kadang yang kredit macet itu bukan karena dia macet kredit, ya dicarilah sedemikian rupa, sehingga karena dia harus jadi tersangka, maka jadilah tersangka kasus tindak pidana korupsi. Maka sering sekali saya ingin sampaikan bahwa tidak semua perkara politik itu murni sebagai tidak semua perkara korupsi itu sebagai murni tindak pidana korupsi, penjahat korupsi, tapi dia sebagai korban dari praktek penegakan hukum yang berafiliasi kepada politik. Ya, itu saya kira catatan penting saya, Pak Denny, dan juga mungkin terkait dengan Pak Karni bahwa ya itulah pandangan saya bahwa penegakan hukum harus steril dari politik. Dan dia harus dijaga marwah pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 45, dan oleh karenanya Pak Karni hari ini mengambil tema menurut saya sangat menarik sekali agar supaya memberi warning kepada penyidik bahwa tidak boleh menggunakan kewenangannya itu hanya semata-mata bukan penegakan hukum semata-mata, tapi justru politik semata-mata. Saya kira itu Pak Karni. Baik. Terima kasih. Ini Profesor Denny mau jawab? Saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Muzakir itu dari sisi pidana menegaskan bahwa memang sebaiknya kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu dikedepankan. Dan lagi-lagi saya melihat ini yang sekarang paling berbahaya. Bagaimana politik, agenda-agenda politik itu terekam, terindikasi masuk ke dalam penegakan hukum. Kalau kita melihat apa yang sekarang terjadi dan kita diskusikan kepada kasus BTS Pak Joni Plate dan kemudian kasus Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang sudah dipanggil KPK. Lagi-lagi saya ingin katakan faktanya sebenarnya yang terlibat dalam kasus korupsi itu bukan hanya dari kalangan yang sekarang berseberangan dengan pemerintah, karena Partai Nasdem kan sekarang dianggap sudah berada di koalisi presiden yang lain. Tetapi kita melihat dan saya sudah sampaikan tadi contoh ada pimpinan partai yang juga sudah diindikasikan KPK sendiri bahwa mereka punya bukti-bukti bahkan 4 perkara bukan hanya 1 Bang Karni, tapi tidak diproses. Jadi saya menulis korupsilah dalam pelukan koalisi. Kemudian Roma Hurmuzi mengatakan saya ini contoh, saya koalisi, saya diproses KPK. Kemudian beberapa teman mengatakan ada Setia Novanto Golkar, ada Maluari Batubara PDIP, ada Edi Prabowo Gerindra. Saya katakan tolong dilihat kapan KPK-nya itu mulai dilumpuhkan, mulai ditunduk. Dan itu tahapannya minimal ada 3, Bapak. 1 adalah pada saat 2019 Undang-Undang KPK-nya diubah.
Artinya kalau 2017 ada Setia Novanto, memang itu KPK-nya belum dilumpuhkan, belum dikuasai. Tahap kedua adalah tadi saya sebut, pada saat pimpinan KPK-nya ditaruh orang-orang yang secara etika problematik. Itu infiltrasi kedua. Infiltrasi ketiga pada saat tes wawasan kebangsaan mengeluarkan rekan-rekan yang punya semangat anti korupsi, sehingga kalau bicara kasus Edi Prabowo, kasus Juliari Batubara, itu adalah pada saat Novel Baswedan dan kawan-kawan masih di dalam. Sekarang pada saat ini silahkan dicari apakah ada keberlanjutan terhadap Harun Masiku. Yang kalau menurut Novel Baswedan itu tidak sulit sebenarnya untuk mendapatkan. Jadi ada kasus-kasus yang kemudian kalau terkait dengan kekuasaan pasca 3 langkah pelemahan itu ya tidak berjalan. Kenapa? Adakah elit-elit kekuasaan yang sekarang dalam koalisi diproses? Tidak ada. Nah, inilah yang kemudian menjadi fakta juga bahwa kasus-kasus yang muncul faktanya adalah menyasar kepada yang disebut sebagai oposisi. Kalau BTS tidak mungkin presiden tidak tahu menterinya akan menjadi tersangka. Bahkan sejak menjadi saksi sudah diberikan informasi kepada presiden. Ini akan ada menteri bapak dipanggil sebagai saksi. Dan toh presiden memberikan izin. Tapi kenapa pada kasus yang lain dengan 4 kasus yang relatif lebih banyak, kemudian ternyata tidak ada proses yang berjalan. Hal-hal semacam ini pada saat kepada lawan itu hukum diterapkan dengan tajam dan kepada kawan hukum ditumpulkan dengan sistematis, maka jangan salahkan kalau kita kemudian melihat di tahun politik ini pentersangkaan kepada Anies Baswedan itu adalah bagian dari strategi memang hanya memunculkan 2 calon presiden. Sebagaimana yang sudah disampaikan dalam banyak pemberitaan, dan salah satunya dikonfirmasi meskipun dengan bahasa yang diplomatis, mancing-mancing nih Pak Akar nih kata Pak Luhut bin Sarpanjaitan, pada poin-poin tertentu itu menunjukkan memang diinginkan adanya calon presiden hanya 2. Menurut saya ini langkah-langkah hukum yang semacam ini tentu harus kita sikapi dengan baik, kita sikapi dengan kritis agar hukum kembali Ini semua pembicara nanti sebanyak Denny ini enggak? Sebagai Saya kira kita harus adil lah. Ini terlalu banyak, terlalu mahal nih acara ini kalau hanya dengerin Denny. Kalau menurut saya, kalau kita mau dengar ceramahnya saya pulang saja. Ya, enak banget dia di luar negeri ngomong seenak jidatnya gitu ya. Seolah-olah dia pemilik tunggal kebenaran. Tapi Anda pengecut. Sini kita diskusi, jangan sembunyi ke sana. Mari kita beberkan fakta-fakta secara ilmiah, objektif dan adil. Ya, jangan mulut Anda keluar-keluar melulu tuh, gelar profesor buang dulu kalau menurut saya. Saya akan bangga kepada Anda. Kalau Anda menulis satu tulisan ilmiah, dengar dulu dong, Anda udah ngomong dari tadi. Dengarin saya ngomong. Dari tadi Anda sudah ngomong, ya. Jangan kami di sini kayak orang bego, Anda aja mengkuliahi kami seolah-olah kami ini bandit semua. Baik, Anda bukan, gitu loh. Jadi ini biar adil acaranya. Kalau saya nggak mau dengerin dia 2 jam. Kalau saya nggak perlu bicara, saya pulang. Enggak, kalau argumen. Bukan ini terlalu besar buat dia, terlalu mahal nih acara. Ada boleh argumen panjang. Karena ada belum giliran. Pemirsa, kekuasaan tidak membuat orang korup. Ketakutanlah yang bikin orang korup. Ketakutan kehilangan kekuasaan juga akan menyebabkan orang korup. John Steinbeck, penulis Amerika. Kita rehat.
kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang giliran politisi PDI Perjuangan, Denny Sitorus. Terima kasih Bang Karni, kawan-kawan semua. Saya mau tanya dulu pertama. Ini Denny Indrayana tadi bicara sebagai seorang profesor tata negara atau bicara sebagai politisi atau caleg? Supaya clear. Denny-nya masih ada nggak? Tolong dijawab dulu. Anda bicara sebagai profesor tata negara, sebagai warga, atau sebagai politisi? Ya udah, saya simpulkan. Denny Indrayana tidak bicara sebagai seorang akademisi, apalagi profesor, karena saya malu. Kenapa saya katakan begitu? Tugas seorang akademisi, seorang profesor itu mencerahkan, memberi penerang bagi sesuatu yang tidak jelas. Tetapi yang dilakukan oleh Denny Indrayana, yang statusnya sampai sekarang tersangka kasus korupsi payment gateway, gitu ya, itu adalah sebuah insinuasi, sebuah upaya framing, ya, yang menurut saya tidak lebih kelasnya dari seorang buzzer. Kenapa saya katakan begitu? Karena kita berani menulis, berbicara, itu kalau kita mengalami. Kalau kita punya alat bukti, kalau kita sudah cek and recheck, tidak bisa saya dengar si A bilang begini, si B bilang begini, lalu memaksakan itu sebagai sebuah kebenaran bagi publik. Itu sangat berbahaya dan tidak pantas dilakukan seorang intelektual, seorang akademisi. Kalau itu seorang politisi, oke, silakan. Inilah bagian yang namanya kreasi politik. Ya. Jadi terus terang saya mohon supaya ya di sini ngomonglah sebagai Denny, bukan sebagai profesor. Karena malu-maluin kalau sebagai profesor. Ya. Kita tidak akan bicara tentang sesuatu yang kita tidak alami, tidak lihat, tidak punya bukti, tidak klarifikasi, tidak verifikasi. Itu namanya kebenaran setengah, setengah kebenaran. Setengah kebenaran bisa jadi fitnah. Setengah kebenaran bisa menjadi sebuah kebiadaban. Ketika kita dengan sesuka hati lalu memframing orang sebagai penjahat, biadab dan seterusnya. Nah saya ingin katakan begini. Yang pertama, mau mempengaruhi jumlah pasangan calon presiden, wakil presiden. Siapakah yang menentukan atau menjadi peserta pemilu? Partai politik. Apa urusannya menteri dari Nasdem tersangka korupsi dengan pencalonan Anies Baswedan? Tidak ada. Apakah kemudian Nasdem akan menarik pencalonan terhadap Anies Baswedan? Saya kira tidak. Karena itu keyakinan politik Nasdem. Jadi membuat suatu insinuasi bahwa pentersangkaan dua menteri baru satu ya, satu baru terperiksa, adalah bagian dari upaya politik menjegal Anies Baswedan, menurut saya kesimpulan yang prematur. Mengabaikan fakta-fakta dan realita yang ada. Ya kalau mau ditersangkakan ya Anies Baswedan. Dalam persoalan ini saya melihat yang dilakukan bukan kriminalisasi tapi politisasi hukum. Kalau kita mau jernih, benarkah Anies melakukan korupsi? Mari kita buka fakta-faktanya. Itu cara yang terbaik sebagai negara hukum, bukan berinsinuasi. Tidak ada kriminalisasi tanpa alat bukti, tanpa kasus. Kalau ada kasus itu bukan kriminalisasi, itu penegakan hukum. Ya, jadi jangan sembarangan ngomong. Kalau kita mau nama Anies Baswedan clear and clean dalam kasus Formula E, mari kita buka fakta-faktanya. Kalau benar yang kemarin itu ribut-ribut pimpinan KPK karena soal setuju tidak setuju pentersangkaan Anies, bukalah. Mana itu yang namanya Endar. Tunjukkan buktinya bahwa itu tidak layak. Buka kepada publik kalau kita mau mencerdaskan bangsa ini. Jangan langsung menunjuk, oh ini presiden punya agenda. Saya kira teori konspirasi seperti ini, kesimpulan prematur dengan otak-atik gatuk sangat berbahaya bagi peradaban politik kita, peradaban hukum. Dan kata siapa KPK zaman teman-temannya Denny ini yang terbaik? Kalau kita mau bicara isu dan rumor, 11-12 Pak. Bahwa orang bisa telepon, bahwa orang bisa dapat jam keluar, ya, bahwa kasus bisa turun ke bawah, bahwa tersangka bisa 2 tahun, 4 tahun itu terjadi zaman teman-temannya Denny ini. Jadi jangan anggap juga mereka malaikat.
KPK sekarang menurut saya jauh lebih baik. Kenapa? Karena dia ada pengawas. Dulu tidak ada pengawas. Maka terjadilah tinta biru hijau merahnya zaman Abraham Samad untuk menteri-menteri. Bagaimana mempengaruhi komposisi kabinet. Terjadilah Abraham Samad ketemu dengan calon presiden. Terjadilah rekaman-rekaman di luar prosedur. Kata siapa bahwa zaman dulu bersih bak malaikat. Kalau bicara isu, setiap hari saya dengan BUMN saya dengar. Zamannya mau zaman dari pertama. Kalau mau jujur mau menegakkan peradaban hukum bangsa ini, bicaralah Abraham Samad. Bicaralah Antasari Ashar. Coba Denny Indrayana selidiki kenapa dulu Demokrat misalnya bisa naik 300% pada tahun 2009. Kenapa komisioner KPU bisa masuk Partai Demokrat? Jadi jangan karena kepentingannya terusik, punya agenda politik lalu tuduh sana sini, itu tidak baik. Jadi tolong kalau bicara, bikin surat ke publik, kalau Anda yakin itu kebenaran, silakan. Anda punya bukti, sudah cek and recheck, sudah verifikasi. Tapi kalau hanya cuma dengar-dengar lalu memaksakan itu kebenaran, itu kejahatan kalau menurut saya. Itu kejahatan luar biasa. Anda sedang membuat dongeng kepada publik dengan wajah Anda yang polos padahal status Anda tersangka. Ya, jangan gitu Pak. Ya, jangan gitu. Anda bukan malaikat. Anda bukan orang paling pintar di Republik ini. Kalau kita bicara isu, Republik ini tidak akan ada habis dengan isu. Ya, sudah sangat terang benderang Presiden mengatakan saya cawe-cawe. Cawe-cawe dalam arti apa? Dalam arti memastikan bahwa ke depan akan lebih baik. Itu siapa yang akan menentukan? Rakyat. Partai politik, bukan Presiden. Apakah Presiden bisa cawe-cawe? Dalam hal apa dulu? Penyelenggaraan pemilu, ada yang namanya KPU, ada yang namanya Bawaslu, ada yang namanya NGO, LSM yang mengawasi. Sekarang semua orang punya video. Apapun pelanggaran yang terjadi dimanapun di sudut negeri ini seketika akan viral. Anda mau bicara penegakan hukum, ada Dewas KPK. Ada proses pra-peradilan, segala macam, ada PT UN. Semua instrumen hukum ada di sana. Ya, jadi jangan membuat insinuasi bahwa yang namanya hukum itu dirusak pada zaman Jokowi. Enggak. Kalaupun mau dibilang dirusak dari mulai zaman Denny Indrayana. Kalau kita mau jujur, ya. Kita tahu bagaimana dia selalu melangkai kekuasaannya sampai membuat Menteri Samsudin pada waktu itu begitu jengkel dengan sidak-sidaknya. Kita paham itu, kita paham status tersangkanya di kasus payment gateway sampai hari ini nggak jelas. Tetapi bukan itu masalah kita. Masalahnya sekarang Denny Indrayana sedang membangun satu narasi jahat terhadap demokrasi kita. Apakah Presiden bisa mengatur-atur partai politik? Loh, silakan. Kalau dalam konteks itu adalah harapan. Silakan. Tetapi apakah itu berarti dia bisa mengatur partai politik? Partai politik juga memikirkan hidupnya. Presiden Jokowi akan berakhir masa kekuasaannya. Saya tidak melihat ada partai politik manapun yang menitipkan kedaulatannya dalam menentukan calon presiden kepada presiden. Tidak ada. Apakah sekarang sudah ada calon presiden yang pasti? Belum. Ya, siapakah yang akan menjadi presiden, wakil presiden? Partai politik yang menentukan. Yang jadi siapa yang menentukan? Rakyat yang menentukan. Jadi kita janganlah membawa keburukan yang kita belum pasti lalu memaksakan itu jadi kebenaran. Apalagi dengan pengecut langsung lari ke luar negeri. Dengan mudah sekali Denny mengeluarkan pernyataan mendapat bocoran putusan MK soal pemilu tertutup. Informasi, enggak, dia bilang mendapat informasi kan dari soal putusan. Loh, sebegitu bobroknya kah hakim MK kita kemudian 9 orang bersekongkol untuk membalikkan keputusan. Jahat banget Anda. Terlalu jahat kalau menurut saya. Terlalu luar biasa. Sampai segitu kotornya 9 orang hakim MK kita. Sehingga karena Denny Indrayana lalu membalikkan putusannya. Faktanya PDI Perjuangan menyusun calon legislatif itu dengan logika sistem terbuka. Bukan sistem tertutup. Tidak ada itu. Ya, apalagi lalu kemudian seolah-olah menarik-narik benang indikasi-indikasi lalu menjadi validasi. Jangan dulu dong, jangan lompat logika. Anda profesor, nggak boleh gitu. Didiklah rakyat kita ini supaya tidak sembarangan membangun asumsi. Assumption is the mother of all error. Asumsi adalah bunda dari seluruh kesalahan. Jangan main-main asumsi.
Faktanya mana? Siapa yang bicara pada Anda? Kapan, di mana? Ya, Anda verifikasi kepada orang yang kemudian menjadi tertuduh. Ada keadilan untuk orang bisa membela diri. Itu baru pikiran seorang scholar, seorang akademisi. Kalau tidak, itu tidak lebih dari buzzer. Dan ini berbahaya bagi Republik ini. Denny Indrayana, Anda adalah racun bagi Republik. Sekarang politisi Partai Nasdem, Effendi Koiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Karni dan seluruh bapak dan yang ada di Australia, Bung Indrayana dan Profesor Muzakir, yang semuanya saya hormati, saya banggakan. Terkait dengan judul ini, Bang Karni, apa yang menimpa kepada Nasdem, kami merasa sedih, prihatin, tapi tetap sabar dan sabar. Tapi juga sekaligus bersyukur. Karena di saat kita dilanda musibah seperti ini, elektabilitas Nasdem naik terus. Hari ini atau kemarin ada Indopol, hasil survei Nasdem jadi dari 9%, sekarang menjadi 12, sekian persen. Jadi ini di balik musibah ada hikmah, ada berkah. Terkait soal hukum, sebagai warga negara di negara hukum, kita taat, tunduk, patuh kepada semua proses hukum. Dan Nasdem, siapapun kadernya yang terkena, harus proaktif, nggak perlu lari kemana-mana sampai sulit dicari. Jadi kalau salah atau benar, ketika memang dipanggil oleh pihak yang berwenang, maka harus hadir dan jelaskan apa adanya secara jujur, secara terbuka, secara apa adanya. Ikuti proses hukum. Baik, Ibu Bapak, Bang Karni, kita berbangsa dan bernegara ini para founding fathers kita itu semua memiliki ilmu pengetahuan yang terkait sesungguhnya nilai, norma dan pilar sebuah bangsa yang bisa maju setelah bangsa itu menjadi sebuah negara. Maka ada 4 pilar yang harus menjadi kekuatan, dan ini harus bekerja sama, ini harus bersinergi, ini harus terus-menerus difungsikan, berfungsi sebagaimana tupoksinya, sebagaimana mestinya. Apa 4 pilar itu? 4 pilar itu yang pertama adalah ilmu pengetahuan. Seorang cendekiawan, jadi sebuah negara, sebuah bangsa itu harus banyak orang pinter, cerdik, pandai. Karena negara harus diurus dengan ilmu. Ilmu apa saja yang dibutuhkan oleh negara itu, oleh umat manusia yang hidup dalam negara itu. Kalau di Indonesia disebut epoleksos budhan kamrata. Kira-kira terangkum di situ. Ilmu. Tadi Bung Dadi seorang profesor, yaitu harus mencerahkan. Iya, semua ahli, semua pakar memang dituntut bukan yang lain. Kalau dia bergerak di bidang itu, di bidang keilmuan, tuntutannya adalah dia mengamalkan ilmu pengetahuannya. Dia menggunakan ilmu pengetahuannya itu untuk kemajuan suatu bangsa, suatu negara.
bukan menjual murah ilmu pengetahuannya itu kepada siapapun yang butuh. Tapi dia harus mengamalkan. Soal dapat imbalan, itu nanti di sana ada hukum profesional. Jurnalisme. Jadi ini yang pertama. Para cerdik, cendikia. Kalau dalam kategori di dunia pewayangan atau di kalangan Hindu Buddha atau Hindu dikenal dengan Brahmana, kira-kira itu. Jadi ada unsur ilmunya, ada unsur moralnya, etiknya, akhlaknya. Yang kedua adalah disebut umaro, pemimpin, ulil amri, eksekutif. Siapa pemimpin dalam konteks negara demokrasi? Umaro dalam konteks negara demokrasi, ulil amri dalam konteks demokrasi adalah eksekutif, legislatif, yudikatif. Dengan seluruh instrumennya. Karena di dalam negara demokrasi kemudian pecahan-pecahan di dalam eksekutif itu macam-macam. Di dalam legislatif, di dalam yudikatif juga begitu. Nah, tuntutan yang melekat. Kalau tuntutan yang pertama tadi itu adalah mengamalkan ilmu pengetahuannya. Kepakarannya, kecendikiannya. Yang kedua, umaro atau eksekutif, legislatif, yudikatif ini, tuntutan yang melekat pada dirinya adalah keadilannya. Bi'adlil umaro. Umaro, legislatif, eksekutif ini semuanya umaro. Ini semuanya ulil amri. Itu yang melekat pada dirinya, bukan dituntut dia yang lain-lain. Tapi keadilannya. Keadilannya. Mulai presiden sampai aparat level RT. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi sampai aparat berikutnya. Kejaksaan sampai aparat berikutnya. Pengadilan negeri tinggi dan seterusnya. Polisi, MK, KPK dan seterusnya. Keadilannya. Tadi kita bicara adil, keadilan. Jadi ini kemudian yang ketiga karena waktu, yang ketiga adalah di sebuah negara juga perlu ada pilar orang kaya, disebut agnia, konglomerat orang kaya. Orang kaya dituntut apa? Menggunakan kekayaannya. Orang kaya harus dermawan, tidak boleh pelit, tidak boleh rakus, tidak boleh menumpuk kekayaan sendiri. Selain zakat, bagi muslim istilahnya juga sedekah. Bagi non muslim juga sedekah. CSR sebanyak-banyaknya, sedekah sebanyak-banyaknya. Bikin pabrik sebanyak-banyaknya di mana-mana. Menampung buruh sebanyak-banyaknya. Tadi ada yang mau bikin pabrik rokok, bikin pabrik. Itu orang kaya. Memang ditugaskan, itu memang tugasnya. Melekat pada dirinya. Kemudian yang keempat, pilar yang keempat adalah rakyat biasa. Rakyat biasa apa tuntutannya? Adalah doa. Berdoa. Berbaik. Selalu berpikir positif. Mendoakan pada ulamanya, cendikiawannya, mendoa kepada umaroknya, pemimpinnya, mendoakan kepada orang kaya. Supaya mereka semua berjalan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Nah, Pak Karni, 4 pilar ini kemudian oleh founding fathers kita masuk dalam rumusan-rumusan konstitusi kita. Masuk pada nilai-nilai, menjadi inspirasi, kemudian menjadi sila-sila dalam Pancasila. Orang, tapi saya mau fokus soal, dari sekian ini kemudian saya mau fokus kepada soal keadilan. Pertanyaannya adalah, dan bapak-bapak yang profesor-profesor, yang PhD, dokter-dokter di bidang hukum ini,
apakah umarok kita sudah melaksanakan keadilan itu? Itulah yang melekat. Apakah presiden kita sudah berbuat adil terhadap penduduknya, terhadap masyarakatnya? Apakah sekarang keberpihakannya itu membuat dia tidak adil? Apakah dengan cawe-cawenya itu, dengan berpihak, dinyatakan secara terbuka itu membuat tidak adil? Kalau dinilai tetap adil, silakan. Kalau dinilai tidak adil, nah tugas kita untuk mengingatkan. Apakah KPK sudah adil dalam memperlakukan rakyat yang terkena atau yang tidak terkena, ya, kemudian ada upaya-upaya politisasi dan segala macam. Nah, jadi politisasi hukum dan seterusnya. MK kita, Mahkamah Agung kita, apakah sudah adil? Ini pertanyaan dari kami. Menurut kami, Nasdem dalam posisi kita lihat perkembangan. Dalam posisi kita menyerahkan semuanya sesuai dengan proses yang sedang dilakukan seperti apa. Karena begini Pak Karni, dalam konteks kekuasaan, kita tahu siapa yang dikehendaki. Rakyat, dan rakyat itu cermin dari kehendak Tuhan, kira-kira begitu. Teori modernnya, tapi sesungguhnya kalau teori induknya adalah kekuasaan itu yang menentukan Tuhan. Siapa yang dikehendaki? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi Tuhan ngasih kekuasaan siapa? Kan terserah dia. Tuhan mencabut kekuasaan dari siapa? Terserah dia. Nah, oleh karena itu dalam konteks ini kami semua, kita semua orang yang bertauhid, orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan karena sila yang pertama Tuhan yang Maha Esa. Maka meskipun Anies misalnya diganggu, mau dicoba, dijegal, mau dicoba bagaimana supaya koalisi perubahan tidak ikut karena mungkin salah satu partai mundur atau diundurkan atau apa begitu, ya itu tidak akan mempan. Tidak akan mempan karena itu sudah wilayah Tuhan. Mengapa Tuhan ikut campur dalam kekuasaan? Berbeda dengan Tuhan kaitannya dengan ekonomi, kaitannya dengan yang lain-lain. Keterlibatan Tuhan terlalu tinggi. Karena dalam kekuasaan itu Bang Karni, coba posisi orang yang berkuasa itu nomor 3 setelah Rasul. Allah yang pertama. Yang kedua adalah Rasul. Yang ketiga adalah ulil amri. Pemimpin negara dalam konteks di Indonesia itu ya presiden. Sebagai kepala negara, sebagai kepala eksekutif. Ya. Nah di sini, nah oleh karena itu kita tidak ragu sedikit pun. Bung Denny dan yang lain-lain, Nasdem tidak ragu sedikit pun. Bahwa ketika kita sudah mendeklarasikan Anies, kemudian didukung oleh 3 partai sudah cukup, maka kita yakin seyakin-yakinnya kalau Tuhan memang mengendaki dia untuk menjadi presiden, meskipun diganggu oleh siapapun, dengan kekuasaan apapun, dengan uang berapapun, kami akan sampai kepada tujuan. Tapi kalau tidak dikehendaki, ya sudah di tengah jalan, yang satu merocot ke sana, yang satu kemana, ya itu memang ya bagian dari kudroh dan iroda Allah. Saya kira demikian. Terima kasih. Pemirsa, tidak ada tirani yang lebih kejam daripada tirani yang diabadikan di bawah perisai hukum dan dilandasi keadilan. Montesquieu, filsuf Prancis. Kita rehat sejenak.
kita sampai ke segmen terakhir. Harusnya mulainya dari Palmer. Tapi Denny Indrayana mau nambahin tadi karena mau menjawab. Kayaknya nggak perlu dijawab Bang Karni. Yang lain aja kita dengar, dia sudah terlalu banyak makan waktu kalau menurut saya untuk keadilan. Kita juga udah lama. Saya kira dia udah lebih dari setengah jam tadi ngomong. Buku berikutnya lah. Atau biar dia nulis surat lagi lah, kan dia kan suka nulis surat tuh, bukan naskah akademis. Izin Bang Kani closing aja karena sudah 1:30 malam di sini. Ya udah closing deh, ada. Tapi jangan lama-lama. Terima kasih Bang Karni. Para senior, Bapak Ibu semua, saya tadi tidak menanggapi pertanyaan karena tidak mau masuk ke perdebatan yang ad hominem, yang lebih ke arah pribadi begitu ya. Mari kita bertukar gagasan, bertukar ide, bertukar argumentasi. Apakah saya akademisi, apakah saya praktisi, apakah saya politisi? Ya alhamdulillah memang diberikan kenikmatan oleh Allah untuk punya kesempatan menduduki 3 profesi itu. Sekarang masih mengajar hukum tata negara, sebagai praktisi juga masih praktek baik di Indonesia maupun di Australia. Sebagai politisi sudah saya sampaikan secara terbuka agar publik tahu bahwa akhirnya saya memutuskan memang menjadi calon anggota legislatif dari Partai Demokrat. Mungkin dari yang ketiga dulu ya, melihat apakah kemudian ini ada manfaatnya bagi keadilan, bagi publik, ya dilihat dari kepentingannya. Kalau saya tersinggung kalau Anda bilang saya ad hominem. Karena semua kicauan Anda itu adalah serangan terhadap presiden. Enggak, kan nanti habis ini Anda pergi. Jadi Anda harus dengar saya juga. Ya, jangan juga merendahkan argumentasi orang dengan cara seperti itu. Karena apa yang Anda lakukan itu menyerang langsung martabat wibawa presiden. Seolah-olah presiden ini orang yang begitu busuk sehingga melakukan konspirasi hukum begitu luar biasa, konspirasi politik luar biasa, sehingga Anda memenuhi ruang publik dengan ketakutan-ketakutan dan curiga-curiga. Anda menyerang presiden secara langsung. Anda mengatakan saya ad hominem. Saya dari awal tanya, Anda bicara itu sebagai profesor atau sebagai seorang politisi? Supaya publik ini jelas menilai Anda gitu loh. Boleh saya lanjutkan Bang Karni? Silakan. Ya, terima kasih Bang. Jadi salah satu untuk menilainya saya sebenarnya tidak mau ya. Tapi barangkali saya sampaikan di sini, pada saat bicara putusan MK, anggaplah saya sebagai politisi misalnya, maka sebenarnya saya lebih diuntungkan kalau MK memutuskan sistem proporsional tertutup. Karena saya adalah calon anggota legislatif di Dapil Kalimantan Selatan itu nomor urut 1. Justru saya diuntungkan dengan keterbatasan logistik, orang seperti saya sangat diuntungkan dengan sistem proporsional tertutup. Tetapi saya mendorong advokasi publik sistem proporsional terbuka karena merasa itulah yang terbaik, jangan diubah di tengah jalan. 80% survei indikator mengatakan rakyat menginginkan itu, 8 dari 9 partai di DPR juga menginginkan itu. Nah, pertanyaan Pak Effendi Khairi tadi saya lanjutkan. Apakah sekarang keadilan kita sudah diberikan, dideliver? Saya dan kita lihat bahwa sekarang ini pada saat kita bicara di Mahkamah Agung ada praktek mafia hukum. Melibatkan para hakim agung, melibatkan dugaannya sekretaris Mahkamah Agung. Indeks persepsi korupsi kita terburuk dalam sejarah. Kemudian kalau kita bicara survei salah satu harian nasional Kompas, memang rapot merahnya Presiden Jokowi itu ada di penegakan hukum dan anti korupsi. Saya tutup, Pak Karni. Dalam banyak kesempatan saya gelisah karena ingat satu hadis Rasulullah Muhammad SAW yang ketika pada satu masa didatangi para sahabat
dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ini ada satu yang ingin kami konsultasikan." Apa itu? Ada seorang anak kepala suku Mahzumiyah mencuri. Dan kami berpikir apakah tidak sebaiknya dia diberikan keringanan hukuman. Rasulullah mendengar itu tidak berkenan. Beliau naik mimbar dan mengatakan, "Tahukah kalian kenapa suatu bangsa itu hancur lebur, luluh lantak? Karena hukum ditegakkan tajam ke atas, ulangi, tajam ke bawah, tumpul ke atas." Kemudian muncul satu kalimat yang terkenal. "Seandainya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, saya sendiri yang akan memotong tangannya." Bang Karni, belajar dari hadis itu saya gelisah. Melihat hukum kita yang diskriminatif. Melihat hukum kita, tanyakan kepada rakyat. Apakah hukum kita itu tidak hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas, sebagaimana hadis Rasulullah? Apakah hukum kita itu hanya tajam kepada lawan dan tumpul kepada kawan? Saya kira cukup. Tajam kepada Saya kira cukup. oposisi dan tumpul kepada koalisi. Udah. Silahkan, data faktanya kita bisa berdebat, kita bisa saling memunculkan informasi yang mungkin berbeda. Ya, Tetapi Bung Denny, ini soal saya perbedaan merekam biar Anda keresahan tidak masyarakat. menyesatkan publik ya. Menurut ya Indeks Demokrasi Indonesia sekarang berkategori sedang dengan nilai 78,12%. 12. Ini sangat baik ya dari 79. Menurut International Intelligence Unit kita naik dari ranking 64 ke 52. Jadi saya nggak tahu data Anda ya. Terserahlah entah dari mana Anda ambil. Baik. Silakan. Baik Pak Karni. Jadi terima kasih atas waktunya Bang Karni. Ya. Itulah sebabnya saya menyuarakan agar kita mengembalikan hukum ini tanpa transaksi, tanpa jual beli, tanpa kriminalisasi, tanpa politisasi, betul-betul menghadirkan keadilan. Itu yang saya perjuangkan. Baik. Terima kasih Bang Karni. Sekarang Palmer itu orang praktisi hukum. Izin Pak Karni ya, Ya. saya izin ya. Ya, terima kasih Bang Karni yang saya banggakan, senior yang menjadi panutannya. Kalau tadi saya mau ajak dulu kembali ke judul kita hari ini. Kan sebenarnya tensinya adalah sepertinya banyak menteri-menteri yang dipanggil ini politis apa murni hukum, kira-kira gitu ya. Kita kembali ke topik ini deh. Makanya porsinya Denny itu kebanyakan tadi itu seakan-akan kita mengadili Denny gitu loh. Ya muatan pembicaraannya aja kita kaji. Saya sebagai sebagai S2, S1, S2, S3 bidang hukum, S2, S3 saya itu cum laude Bang Karni, ya. PhD saya itu juga cum laude gitu ya. Jadi saya jengah mendengar kalau ada mengatakan seakan-akan bahwa kalau ada orang dipanggil tersangka, lalu ini politik. Jangan begitu. Saya senang dengan Gus ini tadi, Gus Coy tadi bilang bahwa kita lihat aja lah ke depan, malah peringkat kami naik kok, kan begitu ya. Nah, jadi itu lebih bagus seperti itu daripada berbantah-bantahan. Namanya tersangka harus ada alat bukti. Bagaimana tadi ditanggapi oleh saudara Denny yang adalah profesor hukum, menanggapi Pak Marwarar bahwa itu adalah teori. Tidak, mentersangkakan orang itu adalah norma. Diperlukan 2 syarat. Itu harus ada alat bukti. Dan tidak mudah itu dipertahankan karena nanti yang mengadili adalah hakim lembaga yang lain. Dan taruhannya sangat besar buat pemerintahan sekarang. Jangan lihat kejaksaan, jangan lihat KPK, jangan lihat kepolisian yang ada pengaruh presiden. Lembaga internasional juga mengamati kita. Kalau sampai Pak Jokowi cawe-cawe dalam arti tidak dalam rel, itu pasti kita dihujat internasional. Ya, dihujat itu dipertimbangkan itu pasti. Baik narasumber maupun pakarnya presiden pasti menjelaskan itu. Saya dulu ketika nanganin Presiden SBY ya yang terus dihujat di media tahun 2013 ke 2014. Hanya di antara
orang yang terkena kasus itu yang mengatakan ini politisasi atau ini terkait politik, cuman Anas Urbaningrum. Itu pun dia, kalau saya lihat tidak murni dia mau mengatakan itu, hanya mau mengatakan belain dong saya, ini kena masalah. Dia paksa presiden supaya ikut terlibat membela dia. Ke situ tensinya sebenarnya. Tidak ada dalam rangka bahwa ini upaya dari Presiden SBY memberangus semuanya. Bab kasusnya Anas Urbaningrum itu muncul dari tertangkap tangannya Mindo Rosalina. Bukan gak ada yang ngarang itu cerita. Demikian juga kalau memang ada bukti, saya minta karena masalah kasus adanya di DKI ini kasus pidana atau korupsi yang melibatkan, saya nggak usah sebut namanya, itu kan sudah isu jauh sebelum Nasdem mencalonkan Anies, ya, dan itu masih gubernur beliau, dan itu sudah disidak, ya. Nah, kalau itu ada, saya sayangkan kenapa KPK itu kok tidak, kalau memang ada alat bukti, ya sudah, ya tidak diteruskan karena sudah berubah undang-undang KPK sekarang sudah bisa menghentikan perkara, tidak meneruskan, stop aja. Tetapi kenapa tidak di stop? Nah, apa masalah kalau dibuat tersangka? Saya akan mengatakan KPK tebang pilih tidak mentersangkakan. Karena apa yang kita lihat sekarang di Amerika, Presiden Trump itu ditersangkakan. Kasus pelecehan sosial, pelecehan seksual, sampai ke kasus membawa lari dokumen dari rahasia negara ke rumahnya. Kenapa ditersangkakan padahal dia potensial calon? Apakah Anies sekarang sudah jadi calon presiden? Oh tidak, belum ada pendaftaran presiden kok. Itu nggak ada masalah, mau siapapun nanti jadi presiden, doesn't matter. Bagi rakyat, siapa yang jadi tersangka, ada alat buktinya, baik di kejaksaan maupun di KPK, segera ditersangkakan supaya masyarakat atau tidak ada pihak yang merasa ini nunggu timingnya, ini nanti nunggu persidangannya, jadi membuat penalaran-penalaran yang keliru dan menyesatkan publik. Segerakanlah, tersangkakanlah, majukanlah. Adalah sangat terhujat pejabat-pejabat hukum kita apabila sudah jelas ada buktinya, tidak ditersangkakan. Atau mentersangkakan sebagian lagi tidak. Dosanya seabrak-abrak banget. Dan itu bukan negarawan, itu bukan penegak hukum di mata saya. Bagi saya sebagai praktisi hukum, advokat adalah kalau sudah cukup bukti, ajukanlah. Masalah tahan menahan itu urusan kedua. Tetapi supaya tidak menjadikan ini bola liar, menjadi tuduhan, fitnahan kesana kemari. Jangan sampai juga membuat tafsir bahwa yang dimaksud norma itu adalah teori. Aduh, profesor hukum yang seperti itu ya jangan bicaralah. Kalau bukan bidangnya, jangan dibicarakan. Diam saja. Untuk apa membahas masalah pidana, padahal jurusannya bukan di pidana. Profesor hukum pidana seperti Profesor Zakir tadi, saya lebih senang kalau beliau itu mengatakan syarat untuk pidana begini, nanti akan dipertahankan ini di pengadilan kalau terbukti, pasti dihukum, tidak terbukti. Lalu sarana apa yang mau kita pakai untuk menilai seseorang ini bersalah atau tidak kalau tidak diproses secara hukum? Mempertahankan, mengenai kita berbicara, mempertahankan cawe-cawe itu dalam konteks. Kalau di negara maju, kalau yang bicara sudah mengklarifikasi, maksud saya adalah bukan dalam arti negatif, adalah arti positif, supaya pemilu itu berjalan demokratis, supaya tidak ada yang intervensi, supaya tidak ada yang curang, kan baik saja, harusnya isu selesai. Mempertahankan ide apa yang dibangun oleh Pak Jokowi selama ini supaya itu dipertahankan ke depan, itu bukan hanya di Indonesia. Lihat Trump, dia pertahankan bagaimana membuat tembok perbatasan ke Meksiko. Dia buat peraturan-peraturan, dia ngomong dan dia berjanji dengan peraturan ini, pengganti saya pun siapapun nanti tidak akan bisa merubah, saya tidak mau ada imigran gelap masuk ke Amerika. Artinya, setiap presiden itu di dalam kompetensinya, kalau dia menganggap proyeknya itu benar, ideologi yang dianutnya itu udah benar, maka ya tidak salah juga kalau dia mempertahankan itu. Jadi jangan terus dihujat, terus program, kalau terus main tuduh kita misalnya, hukum dipakai sebagai alat pemilu. Ya memang hukum juga alat pemilu, tapi kalau dibilang mempidanakan orang untuk menang perkara seperti, kalau semua yang dikatakan oleh saudara Denny tadi kan menarik asumsi dari sana, itu bukan tipe orang hukum.
Hukum kalau yang namanya mengadili orang harus dengan alat bukti, harus tertata dengan baik dan harus di atas meja. Dan harus disegel, dan harus dibuktikan. Dan harus melalui suatu uji kebenaran material di dalam persidangan melalui suatu cross eksaminasi yang dihadiri oleh masyarakat umum, yang dilihat oleh dunia internasional. Saya kira itu dari saya, Bang. Baik, sekarang giliran Teku. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Karni, saya akan menyampaikan dua hal. Yang satu adalah pendapat saya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang saya alami. Yang satu lagi adalah saya mencoba mengemukakan apa yang ramai di masyarakat yang dibicarakan oleh publik. Satu yang terkait dengan pendapat dan pemikiran saya, bahwa dalam kedudukan seseorang, dalam jabatan kedudukan seperti menteri, gubernur, kepala daerah, ya, hampir semua kebijakan dan program yang dilaksanakan, kalau dicari titik salah akan ketemu. Tidak mungkin dia sempurna 100%. Kesalahan secara hukum, baik secara perdata, pidana maupun administratif. Termasuk bahkan ini juga asumsi saya, belum tentu benar. Ini asumsi. Bahwa sulit sekali menemukan menteri, walaupun saya tidak mengatakan tidak semua ya, tapi sulit sekali mengatakan bahwa menteri, dirjen, kepala daerah yang tidak menerima pemberian sesuatu. Masalahnya adalah ketahuan apa tidak, satu. Yang kedua, ada database apa tidak? Intelijen bergerak apa tidak? Satu lagi adalah diusut atau tidak. Nah, kemudian kasus-kasus yang bersentuhan dengan hukum administratif, ketika ada kepentingan tertentu sering ditarik ke ranah pidana. Padahal pelanggaran administratif. Ya. Nah, disinilah dibutuhkan moral penegakan hukum. Saya berkali-kali mengatakan moral penegakan hukum. Tidak hanya menghafal ansih terpenuhi dua unsur dan terpenuhi unsur pasal, terpenuhi dua alat bukti. Jadi moral penegak hukum, dia punya integritas yang tinggi apa tidak, rasa keadilan ada tidak dirinya, menjunjung tinggi kebenaran apa tidak, kemudian terjebak pada menzalimi orang lain dengan demi kepentingan jabatan atau tidak. Nah, moral penegak hukum sangat penting. Nah, Bang Karni, setahu saya, ya, dalam penanganan kasus-kasus korupsi yang melibatkan menteri, kecuali OTT, semua aparat penegak hukum akan meminta izin presiden terlebih dahulu. Nah, saya nggak tahu apakah ada aparat hukum yang datang kepada kepada presiden yang tidak diizinkan atau semua diizinkan kalau sudah terpenuhi apa tidak. Namun ada pertanyaan disampaikan oleh publik kepada saya. Terus ramai di dalam grup WA dan diskusi. Saya kebetulan ada dalam grup orang-orang Aceh di Jakarta. Dalam grup itu diskusi, apakah kalau Nasdem saat ini masih berada dalam koalisi Indonesia Bersatu, tidak beralih kepada koalisi perubahan yang mendukung Anies, izin itu untuk memeriksa menteri akan diterbitkan apa tidak? Saya menjawab, wallahu alam bissawab. Makna wallahu alam bissawab itu hanya Allah yang tahu kebenarannya itu ya. Nah, kemudian dalam pembicaraan kasus, saya selalu merujuk kepada tempus delicti. Kapan terjadi tindak pidana? Nah, ada tindak pidana yang terjadi sudah lama dalam kasus itu. Tapi mencuatnya baru sekarang. Makanya tidak boleh disalahkan 100% persepsi publik yang mengatakan bahwa wah, penegakan hukum ini sangat kuat nuansa politis. Ada kasus yang katanya
yang salah satu mau kita bahas sekarang ini Tempus Delicti. Jadi waktu terjadi tindak pidana 2021 muncul ya Tempus Delicti ya, yang baru dimunculkan sekarang. Orang mengatakan ada nuansa politik. Ya saya tidak mau berbantah-bantahan hal tersebut. Dan saya juga tidak ingin membandingkan zaman Pak Harto dengan sekarang. Tapi saya ingin katakan, zaman Pak Harto, ini tolong hanya dilihat zaman Pak Harto. Jangan dilihat sekarang, lihat zaman Pak Harto. Zaman Pak Harto, saya sulit sekali menemukan penegakan hukum yang bersentuhan untuk membunuh lawan politik. Tapi Pak Harto juga sangat keras mengambil sikap kepada lawan-lawan politik. Kasus petisi 50, kasus surat kertas putih, ya buku putih dulu. Bagaimana Pak Harto menjauhi mereka. Bahkan sampai kemudian Pak Harto mengambil sikap bahwa kalau ada saya di acara itu, orang itu tidak boleh masuk. Nah, saya nggak tahu sekarang ada apa nggak seperti itu. Tapi zaman Pak Harto saya tidak pernah, mungkin karena cuma 3 partai politik, ya. Tidak ada pernah ketua umum partai politik atau ketua-ketua partai politik tersandera dengan kasus. Sehingga dulu pada saat PDI sebelum berubah menjadi PDIP, zaman Pak Harto, saya nggak tahu Mas Dedi ya, apakah ada zaman saat itu ketua partai PDI atau ketua P3 yang menjadi sandera kasus politik, saya nggak tahu Mas. Ya, kalau dulu kan zaman Soeharto Ya, manajemen korporasi negara, Pak. Oke. Jadi tidak ada mungkin partai politik terlibat korupsi karena mereka tidak bisa menyentuh birokrasi, tidak bisa mengambil keputusan di DPR. Jadi beda dengan sekarang. Ya, baik. Terima kasih penjelasannya ya, Mas. Walaupun kita, nah kemudian satu lagi saya ingin katakan bahwa terkait dengan 2 alat bukti untuk menetapkan seorang tersangka. Formalnya gampang mencari 2 alat bukti kok. Meskipun secara materialnya bunyi di 2 alat bukti itu belum tentu sepenuhnya bisa dibuktikan di depan pengadilan. Walaupun itulah pekerjaan saya dengan Pak Palmer, ya, menguji kebenaran material dari formil terpenuhi 2 alat bukti. Nah, masalahnya adalah penetapan tersangka sekarang yang diuji formilnya. Kita mau bawa ke pra-peradilan, hakim pra-peradilan hanya berani menguji 2 alat bukti itu. Jumlahnya sudah terpenuhi apa tidak? Nah, salah satu kekecewaan kami lawyer ini di pengadilan, kita bawa ke hakim pra-peradilan adalah ya hakim selalu melihat ya tentang terbukti apa tidak nanti dalam tahap pembuktian di sidang pengadilan. Yang penting sekarang sudah ada 2 alat bukti. Nah, ya itu nanti bahkan ketika kita eksepsi, hakim mengatakan sudah masuk ke pokok perkara. Itu permasalahan-permasalahannya. Nah, biar nggak terlalu malam, Bakar, ini ada saran saya. Ya, saran ini tidak didasarkan kepada kepentingan pribadi, ke kelompok atau keuntungan pribadi. Saran ini hanya semata-mata untuk menyelamatkan kepercayaan publik kepada penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum ini dihujat oleh publik bernuansa politis, bernuansa kepentingan, bernuansa jegal-menjegal. Saran ini saya ingin katakan bahwa tunda dulu penegakan hukum pidana yang di dalamnya akan mudah diterjemahkan oleh khalayak bahwa penegakan hukum tersebut bernuansa kepentingan politik yang sangat kental. Jangan sekarang. Kan bisa dilaksanakan di kemudian hari setelah agenda politik 2024 selesai. Kalau Anda paksakan sekarang untuk kasus-kasus pidana kepada pihak-pihak yang mudah dinuansakan, diterjemahkan ini bernuansa politik, maka jangan salahkan rakyat ketika rakyat menerjemahkan seperti itu. Dan terakhir, kepada Prof. Denny, saya salut kepada Anda telah berani berdiri pada garis yang tidak menguntungkan Anda. Anda akan mudah dihujat di titik itu, tapi Anda tegak demi menyelamatkan negara Republik Indonesia dari keterpurukan di dalam penegakan hukum. Demikian Bang Karni. Baik.
Komen, tapi pendek. Tidak terlalu singkat Pak Kardi. Jadi saya kira dari apa yang kita dengar pada hari ini, termasuk tadi yang sangat tajam dari Pak Muzakir, bahkan ada tindak pidana korupsi yang didasarkan pada bukti-bukti yang dipalsukan. Saya kira kita memang melihat kondisi penegakan hukum kita tidaklah baik-baik aja dari indikator saja bahwa ada hakim agung harus berada di depan persidangan dan kemudian ada yang diperiksa lagi, itu betul kondisi kita sangat memprihatinkan. Tetapi sejak lama Pak Mokhtar Khosomatmadja sudah mengatakan itu. Dalam kondisi seperti ini, rakyat melihat penegakan hukum dengan rasa putus asa, ya, dia mengatakan, we are desperate but not without hope. Bukan tanpa harapan. Oleh karena itu apa yang kita harapkan dari para akademisi, legal audit yang sudah disinggung juga Pak Muzakir, legal audit terhadap putusan-putusan pengadilan dengan parameter dan checking list yang bisa tanpa menyentuh independensi dan imparsialitas pengadilan bisa dirumuskan itu dengan kerjasama dia atau menjadi suatu metode yang dipakai oleh Komisi Judisial mengorganisir mahasiswa-mahasiswa hukum melakukan audit itu tanpa menyentuh independensi dan imparsialitas itu. Oleh karena itu juga hasil seperti ini jangan misalnya kita melihat seperti sekarang presiden katanya mau diturunkan sebagai negara hukum yang demokratis dan negara hukum berdasarkan konstitusi, mekanisme itu sudah ada di sini. Sudah ada di dalam undang-undang dasar, presiden tidak bisa diturunkan dengan cara-cara yang dikatakan itu masa turun di tengah jalan karena dijamin masa jabatannya 5 tahun kecuali ada tindak pidana yang dikatakan tadi korupsi, melakukan pengkhianatan negara dan tindak pidana berat yang lainnya. Oleh karena itu inilah yang kita gerakkan. Kita mengkritisi tetapi harus dengan kreatif juga inovatif bagaimana melakukan ini. Oleh karena itu akademisi cobalah legal audit itu kita kembangkan kerjasama dengan Komisi Judisial diawasi hakimnya. Karena tidak ada kewenangan konstitusional yang tidak harus dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas. Saya kira demikian tambahan saya. Baik. Semua orang dengan mudah dan gampang bisa menghitung jumlah kambing dan domba yang dia punya. Tapi tidak ada orang yang bisa tahu berapa banyak teman yang dia punya. Marcus Tullius Cicero, filosof Yunani. Kita ketemu ALC yang akan datang.